Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Horor. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita dari tulisannya Ratu Seta yang berjudul Tumbal Kain Mori. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Nem, kamu lihat bungkusan emak enggak, Nem?" tanya Mak Tonah sewaktu itu bertanya mengapa bungkusan itu tak ada. Sarinem hanya menunjukkan lemari tua dari bahan kayu jati itu. Karena Sarinem itu tak banyak bicara dan hanya mampu menunjuk pada lemari itu karena dia tak bisa berdiri dengan tegap. Ya mau dikata apa, takdir Allah begitu yang digaris kepadanya. Sarinem adalah anak Mak Watonah dan Pak Sarkaji, tapi Pak Sarkaji terlebih dulu telah tiada. Mak Watonah memiliki 3 anak Sarinem, Santini, Darpen. Yang belum menikah itu tinggal Sarinem, yang lain sudah. Tapi karena keadaan yang kini berbanding terbalik, tak seperti dulu, jadi mereka kini hidup pas-pasan. Tak lagi bergelimang harta seperti dulu waktu Pak Sarkaji masih hidup. Cerita itu sudah lama ada dan masih juga jadi buah bibir di masyarakat desa kami. Desa Winonggayer, jauh dari perkotaan, masuk dari jalan raya juga masih sekitar 3 jam. Desa dengan kental magisnya, namun itu pada sebagian keluarga yang tak mau menekuni, tak semua juga. Bapak orang biasa tak ikuti tradisi puja atau bersekutu dengan iblis misal untuk meminta kekayaan. Panggung kehidupan seolah tak berhenti meski kematian raga telah memisahkan. Bapak mengapa pergi secepat ini? Kejam hati gadis dengan kekurangan tubuhnya berjalan dengan pincang tak sempurna. Sarinem tak mampu banyak bergerak meski rumah warisan besar masih belum juga dibagi waris oleh kakak Sarinem yang telah berumah tangga. "Mak, Sari masuk kamar saja. Emak kalau mau di sini dulu." "Yo silahkan, Mak," pamitnya pada sang emak. Sudah larut malam, suara yang hening, tak ada keramaian, yang ada suara jangkrik dan juga binatang-binatang malam. Sunyi tanpa kebisingan kota desa yang kental akan aura magis, tenang tak bersuara tanpa ada yang tahu. Di sudut rumah peninggalan Pak Sarkaji ada penunggu yang tak ada yang mengetahui sedang menunggu korban kembali. Entah bagaimana sebabnya kematian itu sungguh tak disangka dan nyatanya dia meninggal dengan keadaan mengenaskan. Malam Jumat Kliwon, saat itu Pak Sarkaji sendiri di kamar sedang melakukan pemujaan sajen untuk menolak balak tumbal yang tak dia inginkan. Karena tumbal pesugihan itu bukan dirinya mengambil, akan sumpah dan janji itu bapak dan sang kakeknya lah yang dulu sengaja menumbalkan kain mori atau kain kafan itu untuk dijadikan syarat alat mengambil nyawa tumbal perjanjian tersebut. Sarkaji hanya manut dan menurut seperti perintah sang bapak atau kakek Sarinem itu. Dia diperintahkan untuk menjaga kain mori ditempatkan dalam lemari bilapun ke laut, hanya untuk selimuti tubuh dari tumbal yang akan menjadi mangsa dari iblis sang sesembahannya, Kaji, Sarkaji panggilan dari bapak. Embah Joyo, bapak dari Sarkaji muda. Embah Joyo selalu memberi menyan dan kembang gading kepada lelembut atau bangsa jin dan iblis yang menjadi sesembahannya untuk sajen dan beberapa tambahan untuk sajen. Setelah mengambil darah ayam cemani dan ditaruh wadah kecil, dia taruh napan atau baki kecil dengan berbagai kembang 7 rupa. Dia taruh di depan sang bapak yang masih komat kamit membaca mantra tanpa dia tahu bacaannya. Hanya mendengarkan dengan seksama, sembari duduk di belakang dia hanya menunggu bila sewaktu-waktu bapaknya menyuruh untuk mengambilkannya barang atau sesuatu apapun untuk melengkapi sesajen tersebut. "Njih Pak, ini darah ayam cemani dan kembang 7 rupanya. Aku taruh di sini. Tinggalkan saja, aku sendiri tunggu di luar saja, bila aku perlu kau aku panggil lagi." "Njih Pak," jawab Sarkaji cepat dan keluar dari kamar tersebut. Tahun berganti kini setelah Mbah Joyo wafat mati dengan tak wajar. Sarkaji lah yang selalu memberikan sesajen di kala malam Jumat Kliwon dan menumbalkan entah siapa saja, yang penting bukan anak-anaknya dan sang istri pula. Sarkaji bertindak dengan cara diam tapi berjalan meski tak tampak menumbalkan, nyatanya dia ambil banyak nyawa sebagai tumbal. Karena setiap tahun meminta 1 tumbal manusia yang telah terselimuti kain kafan atau kain mori itu. Sebelum menikah dengan Watonah, Sarkaji hidup kaya raya tanpa kurang apapun, yang diinginkan pasti bisa tercapai. Namun setelah menikah dan memiliki anak, sang bapak mulai sakit-sakitan dan tak begitu lama malah meninggal dunia. Jadi petaka itu kini datang.
Dari harta yang habis dengan banyak cara, entah sapi di kandang mendadak mati tak jelas penyebabnya, hingga gagal panen dan kemelorotan ekonomi yang sedikit demi sedikit menguras satu demi satu harta yang tadinya begitu banyak. Di awal sang bapak dari Sarkaji, Mbah Joyo adalah tuan tanah dengan banyak pelayan dan banyak pekerja yang ikut kerja di rumah atau di ladang fen perkebunan. Walaupun Mbah Joyo tak berasal dari keturunan orang berada, namun mampu merubah nasibnya yang dulu miskin di kampungnya namun kini jadi sukses dan kaya. Mereka pasti akan menjamu para pekerja dan pelayan bila masa panen datang. Para pekerja tentu senang dan merasa paling beruntung memiliki juragan yang baik dan royal kepada mereka. Tak sedikit yang menaruh curiga kepada semua anggota keluarga ini, karena memang Watonah baik dan juga mertua Watonah Ibu Sarkaji. Istri Mbah Joyo ini juga berhati baik, lemah lembut dalam bertutur kata, tak pernah mau merendahkan baik itu hanya pelayan atau pekerja buruh di ladang ataupun perkebunan. Kemakmuran tak berhenti mengalir dari jalan manapun, baik pada hasil sawah, perkebunan jeruk, tanaman rempah atau lainnya. Keluarga ini baik dengan memberi upah yang tinggi, murah dalam memberi sumbangan baik untuk desa, perbaikan sarana dan prasarana, hingga pada saat satu atau dua dari pelayan harus mundur dan tak bekerja lagi di rumah ini, mereka akan kembali dengan keadaan mati atau yang selamat mundur karena menikah. Maaf Njah Juragan, badan saya kok sakit dan lama nggak sembuh, saya izin pulang, tak lagi sanggup kerja di sini. Sudah diperiksakan belum sakitnya? Tanya Watonah kepada pelayannya. Sudah Buk, tapi enggak ada kemajuan, enggak sembuh-sembuh. Pelayan Watonah itu duduk di lantai sambil bersimpuh. Tapi kini dia dipinta duduk di kursi sebelah Watonah akhirnya. Kenapa kok duduk di lantai sini? Duduk sini, dia menepuk kursi dari rotan itu. Setelah dipinta untuk duduk di kursi, akhirnya dia menurut karena majikannya menang baik tak ingin dia melakukan itu. Kini mereka duduk dengan sejajar, dengan begitu lebih leluasa bicarakan tentang masalah penyakitnya itu. Enggak usah Buk, saya biar di sini saja. Kalau nyatane sakit sudah enggak kuat lagi kerja ya wes pulang. Ini sedikit uang buat tambahan berobat. Watonah menyerahkan uang dalam amplop untuk ganti pesangon kepada pelayan tersebut. Pelayan itu hanya tersenyum bahagia walaupun sudah tak lagi kerja di sini. Namun majikan ya Watonah sangat baik, masih memberi gaji cukup dan uang tambahan untuk dibawa pulang. Segera pamit dan keluar dari rumah Watonah, pelayan ini sekarang beranjak pergi meninggalkan rumah besar dan majikan. Namun nasib buruknya baru saja dimulai. Suratin pulang dengan naik bus antar kota. Maklum tempat Watonah dan kota tempat tinggal orang tua Suratin beda kota, jadi mau tak mau harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Meski tak terlalu jauh, badan Suratin kian ngilu, dirasa sakit tak semakin berkurang malah semakin bertambah. Masih di jalan besar, setelah turun dari bis di terminal masih kembali disambung dengan bus yang lebih kecil. Dalam keadaan menahan sakit, Suratin akhirnya dapat sampai pada kampung halamannya. Suratin merantau ke kota sebelah untuk mencari uang sebagai penyambung hidup. Karena keluarga Suratin tergolong tidak mampu, dia bekerja selama 1 tahun, namun belakangan ini tubuh itu kian hari kian lemah, penyakit yang ada pada perutnya sudah tak lagi bisa dirasakan, sangat sakit. Suratin jatuh tak sadarkan diri setelah menahan sakitnya. Sewaktu masih di tempat Watonah dia tahan, tak lama dia berpikir untuk kembali pulang saja. Kaki itu baru juga melangkah memasuki pintu rumah. Sang ibu yang menyambutnya dikejutkan dengan lunglainya tubuh Suratin. Tin, Tin, bangun nak, bangun. Tangisan ibu Suratin pecah melihat sang anak tak sadarkan diri. Pak, Pak. 2 kali dia panggil sang suami yang masih di dalam rumah. Terdengar suara sang bapak yang tergesa-gesa lari menuju pintu rumah yang terbuat dari papan kayu itu. Apa Bu? Ada apa kok teriak-teriak? Lihat dia, tak lagi mampu berbicara, dia mendekap tubuh Suratin. Ia lekas Pak, seru sang istri. Setelah diangkat ditaruh dipan yang ada di ruang tamu, mereka menidurkan sang anak yang tak bergerak dan bersuara lagi itu. Gimana ini Pak? Panggil Pak Ustadz atau Bu Bidan? Wes tak panggil Pak Ustadz yo. Bu kamu jaga Suratin. Ibu Suratin mengangguk dan setuju dengan niat dan ide sang suami. Bapak Suratin tergesa-gesa mengendarai sepeda miliknya dan dengan cepat mengayuh sekuat tenaga agar segera sampai ke rumah yang dituju. Pak Ustadz Mustafa ada Bu? Ada Pak, mari masuk saya panggil. Pak Ustadz masih di dalam, habis sholat di musola tadi. Jawaban istri Pak Ustadz Mustafa. Ada apa ya Pak?
Sepertinya sangat tergesa-gesa, ada masalah apa? Begini Pak, anak saya Suratin datang dari kota pulang masuk rumah malah tak sadarkan diri. Lalu saya diminta untuk membantu apa? Saya minta doakan anak saya, karena aneh dan perasaan saya sungguh tidak enak. Baiklah saya coba ke sana sekarang. Iya Pak, tolong Pak Ustadz berangkat sendiri. Saya setelah dari sini lanjut ke rumah Bu Bidan juga. Setelah mereka bersepakat, Bapak Suratin bergegas meninggalkan rumah Pak Ustadz dan bersegera menuju rumah Bu Bidan desa kala itu. Di sore hari, Bu Bidan akan kembali ke rumah dinas setelah jam 4 sore karena paginya bidan desa bertugas di puskesmas bantuan setempat.